saja ya di medsos ini. Kalau yang lainnya sudah kami japri. Kiai, mohon dijelaskan. Orang mengatakan ada sentimen pribadi pembahasan nasab ini. Kenapa dibahas baru sekarang, tidak dari dulu-dulu? Iki piye maksudnya iki? Oh, iya. Pantesan orang berkata, wah, hanya orang-orang yang benci sama durian Nabi saja ini yang permasalahkan masalah nasab Pak Alwi. Mereka mengatakan ini orang yang hasud, orang yang memiliki kotor hatinya ini, membongkar-bongkar nasab Pak Alwi. Dulu-dulu mah tidak, kan begitu kata mereka. Saudaraku yang budiman, inilah perlunya kaidah ilmu, hasanah ilmu, supaya panjenengan itu kalau berpendapat, kalau merespon terhadap satu masalah itu bisa mencerdaskan dan bijaksana. Orang yang mengatakan seperti yang panjenengan tanyakan ini, hakul yakin kurang ilmu beliau tentang masalah nasab Pak Alwi. Padahal, nih dangukan, pada abad ke-8 itu, masalah Pak Alwi itu sudah pernah diangkat dan jadi polemik. Sehingga Imam Fakhruddin Ar-Rasyid menyatakan dengan terang-terangan bahwa Sayyidina Ahmad itu tidak memiliki seorang anak laki-laki bernama Abdullah atau Ubaidillah. Apa sampean pikir ini tidak masalah di saat itu? Bahkan abad ke-13 seorang penguasa Hijaz Riyadh yang saat itu yaitu Sayyid Ainur Rafiq pernah melarang kaum Ba'alwi ini menggunakan gelar Sayyid. Kenapa kok dilarang, Gus? Karena sebelumnya sudah ada kajian yang saat itu sudah ada polemik tentang ketidaksambungannya Abdullah atau Ubaidillah sampai kepada Ahmad bin Isa. Ngertos nggih? Nah, harusnya bijaksana begitu ya. Fahami dulu sebelum berkomentar supaya tidak blunder dan supaya bisa mencerdaskan. Terlepas apakah panjenengan kiai, apa panjenengan abu ya, perlunya pendalaman satu ilmu, bil khusus tentang ilmu nasab. Setidak-tidaknya buka referensi nasab panjenengan, jangan cuma 1-2 kitab dong. Maka monggo ikuti apa yang kami sampaikan di video ini. Insya Allah nanti akan menambah ilmu panjenengan semua. Pertanyaan berikutnya, ada seorang ulama yang mengatakan batalnya nasab Pak Alwi di Indonesia berarti telah membatalkan Islam di Indonesia ini. Iki apa maksudnya iki? Masa kayak gini ditanyakan sih? Yang nanya seorang ulama lagi. Ini sampean ngawur kali yang nanya ini. Mosok sih yang namanya ulama itu kan orang yang punya ilmu. Masa dia tidak paham terhadap tarikh, terhadap sejarah, bahwasanya sejarah masuknya Islam di Nusantara itu pada abad ke-14. Sopo sing nggawa para wali songo leluhur-leluhur kita. Yang wali songo itu secara jelas pernah kami sampaikan di YouTube, di channel ini. Gak ada kaitannya sama sekali dengan Ba'alwi imigran dari Yaman yang mereka masuk ke Nusantara pada abad ke-18. Monggo dibuka-buka nggih video kami yang lain supaya bisa menjadi ilmu. Ya, kan tidak mencerdaskan kalau pertanyaan semacam ini disampaikan di muka umum. Apalagi yang menyampaikan adalah seorang yang dianggap alim. Satu, tidak mencerdaskan, yang kedua blunder, dan yang ketiga menunjukkan orang tersebut kurang memahami, kurang mendalami, kurang mutolaah tentang nasab Ba'alwi.
fahami lagi, buka-buka bukunya nggih, kitab-kitabnya dibuka. Nah, bersama ini tolong dangukeun kami sampaikan supaya bisa menjadi tambahan ilmu atas kritik dan koreksi terhadap 11 kitab referensi rujukan yang digunakan oleh Pak Alwi. Apa yang kami sampaikan ini pernah disampaikan oleh saudara kami Kiai Muhammad Yasin Al-Branangi Al-Liqai. Tapi ya sebagai sebuah hasanah referensi ilmu pengetahuan, tentu ini sangat perlu kami sampaikan di sini. Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, para habaib klan Pak Alawi yang datang atau didatangkan oleh kolonial Belanda pasti memiliki tujuan tertentu nggih. Sebagai imigran yang hadir di Nusantara ini abad 18 Masehi, telah mengklaim diri mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Klaim tersebut tentu bukan tanpa alasan dan tentu bukan tanpa adanya referensi. Ngan hanya kal sayang semua alasan referensi literasi yang mendukung pengakuan nasab tersebut tidak memenuhi standar dasar ilmiah dan sangat disayangkan dicurigai penuh dengan nuansa kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Apa istilahnya? TSMJ. Oleh karenanya, saudaraku yang budiman, apa yang kami sampaikan ini supaya menjadi pembelajaran bersama dan dapat membantu kita semua untuk memahami kebenaran, insya Allah. 1. Kitab Baharul Ansab ini digunakan oleh mereka sebagai salah satu referensi. Yang kitab ini dikaryakan oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi. Di halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq atau An-Nakib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa salah satunya adalah Ubaidillah. Ini di kitab ini isinya begitu. Koreksi kami, tolong dangukannya. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa pengarang kitab As-Sayyid Muhammad wafat pada tahun 433 Hijriah. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata beliau wafat pada abad 10 Hijriah. Sebagaimana terdapat dalam kitab Tobaqatun Nasabin karya Bakar Abu Zaid halaman 162. Nah, kitab berikutnya saudaraku sekalian adalah kitab Abna al-Imam. Kitab ini telah ditahqiq oleh Yusuf Jamalul Lail. Oke. Kitab ini adalah karya Ibnu Toba mengenai hari wafatnya pengarang, pentahqiq atau penerbit memuat 2 angka tahun wafatnya, yakni Ibnu Toba dalam halaman 7 disebut wafat tahun 199 Hijriah. Dalam halaman yang lain dan juga di covernya ditulis tahun 478 Hijriah. Koreksi kami, kitab ini palsu. Pasalnya kitab ini tertulis dengan judul Abna al-Imam, namun isinya bukan. Kitab ini diinterpolasi ditambah isinya oleh 4 orang. 1. Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang wafat tahun 1180. Yang kedua, Abul Aun Asy-Syifa yang wafat 1188 Hijriah. Yang ketiga, Muhammad bin Nasar Al-Maqdisi yang wafat 1350 Hijriah, dan Yusuf Jamalul Lail yang wafat 1938 Masehi.
Nah, saudaraku yang budiman, keempat penahkik dari kitab ini semuanya adalah Ba'alwi. Tambahan itu tidak diberikan pembeda, jadi seakan seluruh isi kitab ini adalah karya pengarang yang asli, yaitu Ibnu Toba. Dalam kitab itu nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad, namun kalimat itu jelas bukan dari kalimat pengarang. Kalau yang bacanya pasti paham ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan sebagai perbendaharaan penambahan ilmu ya. Siapa tahu nanti mau buka kitab-kitabnya lagi. Yang ketiga, kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf. Kitab ini kata Ba'alwi karangan Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855 Hijriah. Koreksi dari kami adalah manuskrip Al-Jauhar Asy-Syafaf karya Al-Khatib tersebut hanya ada 2 manuskrip. Satu, manuskrip pertama berada di perpustakaan Ahmad bin Hasan Al-Attas, yaitu di Huraidah di Yaman. Yang kedua, manuskrip berada di Maktabah Al-Ahqaf Yaman di Majmu'ah bin Sahal. Di manuskripnya tertulis berangka tahun 1256. Kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf mendapat kritik tajam dari ulama perihal banyaknya kisah-kisah di luar akal. Banyak terjadi interpolasi. Apa itu interpolasi? Penambahan nggih. Seperti banyaknya cerita-cerita dusta dari keluarga kaum sufi Ba'alwi. Nah, ini boleh dilihat pada muqaddimah kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut pada halaman 9. Yang keempat, kitab Al-Burqah Al-Musyiqah. Pengarangnya Habib Ali Abu Bakar As-Sakran yang wafat 895 Hijriah. Di dalam kitab ini, ketika As-Sakran menceritakan tentang kisah Ubaidillah putra Ahmad wafat 345 Hijriah, dia tidak menyebutkan referensi dari kitab mana dia ambil cerita itu. Maka koreksi kami adalah, dari mana As-Sakran mengetahui Ubaidillah adalah putra Ahmad bin Isa tanpa menyebutkan satu referensi pun, padahal jarak antara As-Sakran dengan Ahmad bin Isa sudah terbentang 550 tahun. Monggo panjenengan fahami, ini ditelaah lagi. Ini kitab nasab nggih, pembahas masalah nasab. Nasab itu ilmu pasti, 1 tambah 1 ya 2. Lalu karena kita punya banyak pengikut mengatakan 1 tambah 1 adalah 8. Karena satu angka yang ditunjuk, sementara 4 kiri 4 kanan, jari yang kelipet dihitung, jari yang menunjuk tidak dihitung, sehingga 1 tambah 1 dikira 8. Lalu dia ceritakan 1 tambah 1 itu 8. Lalu memaksa orang untuk mengakui 1 tambah 1 ada 8. Nggak bisa begitu juragan. Yang kelima, kitab Ar-Raud Al-Jali dikarya oleh Murtadha Az-Zabidi yang wafat tahun 1205 Hijriah. Dalam cetakan Maktabah Darkanan Li Al-Ansar wa At-Tauzi tahun 1431 Hijriah, ditahqiq oleh Arif Ahmad Abdul Ghani, berbeda isi kesimpulan dengan kitab Ar-Raud Al-Jali cetakan pada tahun 1444 Hijriah. Kitab itu ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Ba'adzib, ya, ini teman daripada Habib Hanif Al-Attas, dan ditaklik oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad yang wafat tahun 1382 Hijriah. Ada perbedaan kesimpulan, konklusi, pemahaman akhir 2 cetakan kitab ini tentang Abdullah anak Ahmad. Koreksi kami adalah, kitab cetakan yang ditahqiq oleh Arif Ahmad Abdul Ghani menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad adalah termasuk ketetapan yang tidak disepakati. Sementara dalam kitab cetakan yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'adzib, yaitu tadi teman Habib Hanif Al-Attas dari Tarif, menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad adalah termasuk ketetapan yang disepakati. Monggo didangukan ya, supaya jadi ilmu. Yang nomor 6, kitab Tarikh Hadramaut. Kitab Tarikh Hadramaut atau disebut dengan kitab Tarikh Syambal yang wafat tahun 920 Hijriah.
karena ia dikaryakan oleh Syekh Sambal Ba'alawi. Di dalamnya menerangkan tentang bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam, kitab ini dicetak oleh Maktabah Shana'a Al-Athariyah tahun 1994 Masehi atau 1414 Hijriah, yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Para sejarawan Yaman berpendapat bahwa kitab ini mencurigakan. Koreksi kami adalah seorang peneliti sejarah dan seorang geografi Hadramaut, yakni Profesor Husain Saleh bin Isa bin Omar bin Salman, mengatakan kitab itu terbukti menjiplak dari kitab Tarikh Ibnu Hisan karya Syekh Sanbal yang hidup pada abad 10 Hijriah. Yang ketujuh, kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan yang wafat 818 Hijriah, ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, diterbitkan oleh Darul Fatah pada tahun 2019. Koreksi kami, saudaraku yang budiman, kitab ini merupakan catatan peristiwa menurut urutan waktu. Apa istilahnya? Kronik nggih. Sejarah Hadramaut dari tahun 424 sampai 926 Hijriah. Menurut pengakuan pentahkiknya, dicetak dari manuskrip yang tidak lengkap. Ada beberapa tahun yang hilang. Lalu pentahkik melengkapinya dari kitab Tarikh Sambal yang dianggap bermasalah tadi di atas, yang dianggap mencurigakan, yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedelapan, kitab Al-Imam Al-Muhajir ditulis oleh Muhammad Diya Shihab dan Abdullah bin Nuh. Kitab ini tebalnya kurang lebih 244 halaman. Diterbitkan oleh penerbit Dar Syarq tahun 1400 Hijriah atau tahun 1980 Masehi. Kitab ini menceritakan tentang biografi dari Ahmad bin Isa yang oleh kalangan Ba'alwi kemudian diberikan gelar Al-Muhajir. Ngoten je. Koreksi kami adalah ketika menjelaskan tentang biografi dari Ahmad bin Isa sendiri, penulisnya tidak mencantumkan referensi dari mana ia mendapatkan berita itu. Seperti ketika ia menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mulai belajar dari kedua orang tuanya. Ya pasti atuh, semua orang mah pasti belajar dari orang tuanya atuh. Ya ini mah masih bisa difahami ya, gak pakai referensi UG. Akan tetapi kemudian dilanjutkan dalam kitab ini bahwa Ahmad bin Isa gemar menuntut ilmu pada para ulama, baik di Basrah maupun di kota-kota lainnya di Irak. Penjelasan ini seharusnya sudah menyebutkan siapa sih ulama yang jadi guru beliau yang didatangi oleh Ahmad bin Isa dan dari mana penulis kitab ini mengetahui berita itu. Namun paragraf ini lagi-lagi teu aya referensina. 9. Kitab Al-Ghuror. Monggo disimak baik-baik. Ini kitab yang pernah kami bahas. Tebalnya sekitar 800 halaman ya. Nama lengkapnya adalah Ghuror Al-Baha Ad-Daul Wadurul Al-Jamal Al-Bahi yang terlebih dikenal dengan sebutan Al-Ghuror. Dikarya oleh Muhammad Ali Khirit. X-Force. Dari golongan Ba'alwi yang wafat 960 Hijriah. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah Az-Zariyah pada tahun 2022 tanpa pentahkik. Koreksi kami. Dangukeun nggih. Dalam kitab ini disebut bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramaut tahun 317 Hijriah. Penyebutan itu tidak bersumber dari referensi apapun. Dapat dikatakan bahwa kitab Al-Ghuror ini dalam menyampaikan nasab dan sejarah Ba'alwi bersumber dari dua kitab di abad 9, yaitu satu kitab Al-Burqah Al-Musyiqah karya As-Sakron, kedua kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf. Keduanya adalah kitab inti peletak dasar dari konstruksi nasab palsu dan sejarah palsu Ba'alwi.
Hal ini berdasarkan bahwa kedua kitab tersebut tidak bisa menerangkan dari mana mendapatkan riwayat kitab sebelumnya. Hanya ada kitab ujuk-ujuk, kitab nasab ya teh, kitab nasab juragan. Silsilahnya, pohonnya, mana ada, nggak ada pohonnya, ujuk-ujuk ada rantingnya. Yang 10, kitab Isbat Ittisal Nasab Sadat Alawiyin. Ini ditulis oleh Habib Umar bin Salim Al-Atos yang dicetak di Mesir pada tahun 1317 Hijriah. Kitab ini menjelaskan bahwa nasab Ba'alwi adalah sahih sukhroh wal istifadhah. Koreksi kami, saudaraku yang budiman. Berdasarkan pendapat para ulama di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ar-Ruyani bahwa syuhrah wal istifadhah itu batal bila ada bayinah yang menyatakan sebaliknya. Seperti nasab Ba'alwi tersebut, ketika ada bayinah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Al-Husain, tetapi tidak menyebutkan anak yang bernama Ubaidillah, maka syuhrah wal istifadhah Ubaidillah menjadi batal. Pada bayinah tersebut, saudaraku yang budiman, yang terjadi pada nasab Ba'alawi sebagaimana diketahui syuhrah wal istifadhah pada abad ke-14 Hijriah, yaitu abad 19 Masehi. Sedangkan pada abad 4 Hijriah, saat kelahiran Ubaidillah, sampai abad 9 Hijriah, yakni 543 tahun tidak ditemukan syuhrah wal istifadhah. Tentu ini tidak sah menurut syariat dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Yang ke-11, yakni kitab Uqud Almas. Yang terakhir ini, saudaraku yang budiman, karya Habib Alawi bin Thohir bin Abdullah Al-Haddad, diterbitkan oleh Matba'ah Al-Madini pada tahun 1388 Hijri atau tahun 1968 Masehi. Kitab ini merupakan biografi dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos ketika menjelaskan tentang nasab Ba'alwi. Dan di sini pun memiliki referensi mentok kepada kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf. Nah, koreksi kami saudaraku sekalian. Jarak pengarang Al-Jauhar Asy-Syafaf dan Ahmad bin Isa itu 550 tahun juragan. Bagaimana mungkin dalam jarak sepanjang itu ia bisa mengetahui biografi dan anak-anak Ahmad tanpa referensi kitab yang berkesinambungan dari sejak Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah sampai kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf 855 Hijri. Nah, saudaraku yang budiman, dari kitab yang sudah kami sampaikan ini, tak ada satupun yang memiliki ketersambungan referensi rujukan sehingga sampai pada masa hidup Ahmad bin Isa justru yang kami temukan adalah riwayat terhenti pada 2 kitab, yakni satu kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf dan yang kedua Al-Burqah Al-Musyiqah. Keduanya dikarang pada abad 9 Hijri. Dengan demikian maka terdapat kekosongan riwayat selama kurang lebih 543 tahun. Saudaraku yang budiman, sekali lagi, mungkin bagi sebagian orang yang sering mengikuti tentang kajian nasab Ba'alwi, apa yang kami sampaikan ini nggak aneh. Apa yang disampaikan oleh saudara kami, Kiai Muhammad Yasin Al-Branangi Al-Liqai, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi bagi sebagian orang yang belum faham, belum mutolaah dan belum mendengarkan secara jelas atas beberapa permasalahan yang sampai hari ini viral, kami anggap ini cukup penting sekedar dijadikan referensi atau penambah ilmu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Taqabbalallah. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat selalu, panjang umur, dan berkah bersama keluarga orang-orang tercinta di antara kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.